Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kita berada di pekan terakhir di bulan Syawal. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari selalu kami putar di hadapan manusia. Maka salah satu di antara yang menjadi ketentuan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hampir 2 bulan kita berhenti karena Ramadan dan karena Syawal, dan alhamdulillah di penghujung Syawal ini kembali kita mendapatkan kemuliaan, kenikmatan hadir di Masjid Al-Hasanah, kembali bermudzakarah dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah bagi Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Suatu saat Ali bin Abi Thalib pernah memberikan suatu nasihat, dan nasihat ini insyaallah akan menjadi materi kita di kesempatan sore hari ini. Ali radhiyallahu anhu, tentunya kita mengenal Ali, sahabat Nabi sekaligus saudara Nabi dan menantu Nabi. Salah satu yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat pernah mendatangi paman beliau yang bernama Al-Abbas. Sesudah Rasulullah SAW menemui Al-Abbas, maka Rasulullah SAW memberikan suatu penawaran, ajakan yang baik kepada Al-Abbas. Wahai paman kami Abbas, bagaimana kalau kita silaturahim ke tempat paman kami, saudara engkau, yaitu Abu Thalib. Beliau memiliki anak yang banyak dan kita ringankan apa yang menjadi bebannya. Maka Abbas pun setuju dengan apa yang menjadi ajakan Nabi. Kemudian keduanya menuju ke rumahnya Abu Thalib, dan disitulah Al-Abbas berkata kepada saudaranya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, aku diajak oleh keponakanmu yaitu Muhammad untuk datang kemari tiada lain kecuali untuk meringankan beban engkau, karena engkau memiliki banyak tanggungan. Apakah yang dikatakan oleh Ali? Silakan mengambil anak yang kalian inginkan, tapi dengan ketentuan, mohon ada putraku yang bernama Aqil untuk tidak diganggu, karena salah satu putra Abu Thalib adalah Aqil. Maka salah satu yang diberitakan, Al-Abbas mengambil putra Abu Thalib yang bernama Ja'far. Al-Abbas mengambil keponakannya yaitu putra dari Abu Thalib yang bernama Ja'far. Adapun Rasulullah SAW mengambil putra Abu Thalib yang bernama Ali, sehingga beban Abu Thalib berkurang, yaitu dengan diasuhnya Ja'far
oleh Abbas dan diasuhnya Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut berjalan dengan baik sampai Ja'far pun dewasa dan remaja, bahkan berumah tangga bersama Al-Abbas. Bahkan Rasulullah SAW pun tatkala beliau memiliki putri yang bernama Fatimah, maka Rasulullah SAW beliau memilih Ali adalah pasangan untuk putrinya sendiri. Suatu saat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ughdu aliman au muta'alliman, au mustami'an au muhibban, wa la takun al-khamis fatuhliku." Ali suatu saat berkata, jadilah engkau ini memperhatikan 5 hal. Yang pertama, uqdu aliman, jadilah engkau ini seorang pendidik. Au muta'aliman, ataukah jadi seorang siswa. Au mustami'an, jadilah seorang yang pendengar setia. Au muhibban, ataukah orang yang mencintai alim, mencintai penuntut ilmu dan mencintai orang yang mustami'. Wala takun al-khamis, dan janganlah jadi orang yang kelima. Fatuhlik, niscaya engkau akan binasa. Taib. Dikatakan ughdu aliman. Di dalam penjelasan dikatakan kun aliman, jadilah seorang guru. Siapapun kita Bapak Ibu, ingat apa yang menjadi sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Rasul bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pendidik. Ibu-ibu, alhamdulillah punya anak, punya keponakan, punya perunan. Bapak-bapak, alhamdulillah punya keturunan, punya perunan, punya ponakan. Dan disitulah masing-masing berusaha untuk mendidik. Dan Allah firmankan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kalian kaum laki-laki, kawinlah istri Anda dengan baik. Dan perempuan pun hendaknya senantiasa memuliakan suami. Karena disitulah ada nilai pendidikan. Dan Rasul bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman, tidaklah aku ini diutus oleh Allah kecuali menjadi seorang pendidik. Dan Ali berkata, uqdu aliman, jadilah Anda ini seorang alim. Ada istilah apa Bapak Ibu? Guru. Ada istilah murabbi. Jadi kalau kita berbicara Rasul itu tidak hanya seorang yang menyampaikan ilmu, tapi Rasul itu juga menjadi seorang yang murabbi. Ya, tidak hanya menyampaikan ilmu, juga beliau mengarahkan dan memberikan teladan. Maka Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak ungkapkan laqad kana lakum fi Rasulillahi mithalan. Sungguh telah terjadi pada jati diri Nabi adalah seorang napa? Seorang yang pernah memberikan contoh. Pernah memberikan contoh. Kalau memberikan contoh niku sepisan.
ping pindho, ping 3 niku memberi contoh. Tapi kalau kata-kata uswah selalu memberi contoh. Insyaallah. Rasulullah SAW selalu memberi contoh dalam banyak hal. Makan, minum, apa itu? Memberikan contoh. Sebelum makan, sebelum minum baca bismillah. Sebelum makan dan minum menggunakan tangan kanan. Tatkala minum tidak boleh bernafas di dalam gelas. Tatkala seseorang makan ataukah minum, maka mengambil yang terdekat. Ini contoh betul Bapak Ibu. Oh, ini contoh. Rasul memberikan contoh, dan contoh yang beliau lakukan ini dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah berkata, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah, fakanat yadi tatishu fi sahfah." Dahulu tatkala aku makan dan aku waktu itu berada di bawah naungan Nabi. Tatkala aku makan, aku tidak pernah menjadikan tanganku menetap di suatu tempat. Selalu karena piring besar, aku selalu ngenyak-nyai, golek sing enak-enak. Kemudian Rasul memberikan nasihat, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, samillah, nek jenengan iki maem maca bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat." Apa kata Umar bin Abi Salamah Bapak Ibu? Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fatil mati ba'du." Sesudah aku mendapatkan nasihat dari Nabi, maka itu adalah yang menjadi sifatku tatkala aku makan. Apa itu? Menggunakan tangan kanan, sebelumnya baca basmalah, dan makan makanan yang terdekat. Rasulullah SAW mengajarkan umat ini masuk masjid, baca doa, sholawat, kemudian membaca doa, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Begitu keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Insyaallah. Tatkala masuk, ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Begitu keluar, apa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau karunia yang ada pada sisimu. Insyaallah. Maka disebutkan di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka hendaknya kalian bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia yang ada pada sisi Allah. Dan berapa banyak mereka yang begitu ke masjid semangat, pulang dari masjid tambah semangat. Kenapa? Dapat nasi bungkusan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang biasa menyediakan, alhamdulillah. Bapak-bapak yang biasa menyiapkan, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Allah firmankan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman di antara kalian beberapa darajat. Demikianlah Bapak Ibu, orang yang berilmu itu Allah akan tinggikan. Maka Ali berkata, "Uktu aliman," jadilah Anda ini seorang alim. Berusaha, berupaya
untuk menjadi seorang alim. Gimana caranya? Moco, membaca. HP, nonton ilmunya betul Bapak Ibu di HP. Ada, di situ ada nasihat. Kadang kitab, ya betul, kitab. Kalau enggak ya buku, ada Al-Quran. Ya di situ adalah seseorang bisa menjadi seorang alim. Tapi yang kedua, ugdu aliman au muta'aliman. Kalau Anda tidak bisa menjadi seorang alim, maka jadilah muta'alim. Muta'alim ini apa? Penuntut ilmu. Muta'alim ini apa? Penuntut ilmu. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, tiap hari Kamis ibu-ibu nyiapin tempat, bapak nyiapin tempat, ya betul, mas-mas nyiapin tempat, Pak Tony nyiapkan ustadznya, dan masing-masing punya peran. Apa itu Bapak Ibu? Pentingnya kita ini kok tidak bisa menjadi alim, maka menjadilah muta'alim. Apa itu muta'alim? Orang yang suka belajar. Nek bahasanya di pondok niku nggih nyantri. Nyantri. Dan tidak ada suatu nikmat di zaman sekarang ini tatkala kita berbicara kerusakan remaja Bapak Ibu, melebihi nikmatnya seseorang yang memiliki anak dan anaknya kok mondok. Nyun sewu, anak itu adalah ujian. Ujian buatan Bapak Ibu, ujian. Anak-anak yang sekarang usianya 15 tahun, 17 tahun, mesti tiap hari beton ini kok Bapak Ibu. Ya betul. Anak-anak muda nyekelannya apa? HP. Ya betul. Rano isine nonton kotane nggih bingung. Wong tuane nggih melu bingung. Kok anak SMA usianya 16-17 tahun. Ya betul. Sebagian pakai motor. Bingung bensin nih. Belum berangkat. Kadang juga masih ayel-ayelan. Kadang ayel-ayelan rebutan motor. Kadang satunya bilang kowe ngebis wae le. Ora aku tak naik taksi wae. Sebelum berangkat kadang sudah Bapak Ibu ayel-ayelan. Ayel-ayelan apa? Kendaraan. Enggak, kamu ikut bapak saja. Enggak, kamu diantar ibu saja. Akhirnya terus ini Bapak Ibu. Kadang seminggu mesti ada untreknya. Anak-anak yang sekolah itu Bapak Ibu, sepekan sekali mesti ada ribut dengan rumah tangganya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Oh ya, coba nih kok anak-anak yang sekolah di pondok, orang tua yang anaknya di pondok niku, dia yakin anaknya ngaji. Dia yakin anaknya makan wong teng pondok. Anaknya yakin masuk kelas. Coba dan pernah saya ditanya, ada tamu, Pak Ustadz mohon tanya ya, bisa tanya ya. Oh, mau silakan Ibu. Tamu.
di pondok ini ada yang nakal ndak? Apa katanya Bu? Apa katanya Pak? Pak Ustadz, di pondok ini ada yang nakal ndak? Saya bilang ada. Tapi ukuran nakal yang dimaksudkan Ibu mungkin beda dengan ukuran nakal menurut Ustadz. Terus putih, menurut Ibu kan nyun sewu mungkin nakal itu minum khamr, mungkin narkoba, mungkin gelut. Iya Ustadz. Nah di pondok kami Bu, santri 3 hari berturut-turut ndak setoran itu nakal. Benten mboten? Santri 3 hari goib tanpa adanya informasi sakit atau izin atau apa itu nakal. Disitulah perbedaan tatkala kita menghukumi suatu masalah. Tapi kita lanjut. Au muta'aliman, kalau tidak bisa menjadi seorang pendidik, maka jadilah kita ini seorang muta'alim, orang yang sinau, nyantri, hadir di halaqah, dan Allah memberikan suatu petunjuk. Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ibu-ibu, alhamdulillah, mas-mas, bapak, insyaallah. Menuntut ilmu itu abot buatan Bapak Ibu? Oh abot. Tapi kalau tidak dipaksa, nggak terlaksana juga kok. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara mereka orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan Allah memuliakan para penuntut ilmu. Mana Bapak Ibu bahwasanya Allah memuliakan para penuntut ilmu? Karena Rasulullah SAW tatkala beliau kedatangan tamu, datang menemui Nabi, dan tamu ini, sahabat ini hendak ngasuh kawruh, hendak belajar kepada Nabi. Apa yang disabdakan Nabi Bapak Ibu? Rasul ngendikan marhaban bitolibi al-ilmi. Masya Allah, selamat datang wahai penuntut ilmu. Menunjukkan tosi Bapak Ibu, menunjukkan orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan ucapan selamat datang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang Jawa bilang disumang nggak ke, apa-apa sekarang disumang nggak ke Bapak Ibu. Ahlan wa sahlan, selamat datang anak didik baru. Jawatan Pak, ini kok selamat datang anak didik baru. Selamat datang para wali murid yang mengantarkan anak-anaknya. Masya Allah. Dan disitulah menunjukkan kemuliaan mereka yang menjadi talib al-ilm, penuntut ilmu. Yang ketiga Bapak Ibu, Ali berkata, kalau Anda ini tidak menjadi seorang alim, kok Anda ini juga bukan muta'alim, au mustami'an, maka jadilah Anda ini pendengar setia. Niki radio betul nih Bapak Ibu. Insyaallah. Radio Muslim Mas. 1467 AM. Insyaallah. Dan alhamdulillah
Saya sepekan yang lalu, 10 hari yang lalu, sempat ketemu sama Syekh Tolal. Syekh Tolal ini adalah adiknya Syekh Ubaid Sindi, yang beliau membantu kegiatan di radio. Insyaallah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya. Siapa? Syekh Ubaid Sindi. Beliau telah wafat. 10 hari yang lalu kami ketemu sama adiknya, nama Syekh Tolal Sindi. Dia bertanya, gimana kegiatan radio di Jogja? Masya Allah. Saya bilang, alhamdulillah, saya radio yang menjadi amal soleh kakak kamu. Tiap pekan kami ngisi di sana. Oh, alhamdulillah. Semoga jadi amal jariahnya. Ya, betul. Ini kok Bapak Ibu. Bahkan saya ditawari lagi, Abdul Salam, kalau kamu mau lagi tak kasih. La ilaha illallah. Mau ngasih radio. Ya, tentunya ngurusi radio satu aja nggak mudah, ya Mas. Ngurusi satu radio tuh nggak mudah, betul Bapak Ibu. Oh, nggak mudah. Kenapa? Oh, di situ perlu melibatkan banyak orang. Ya betul. Ustadz. Ada berapa ustadz? Butuh reporter, berapa reporter? Pembawa acara, ya betul. Belum lagi nih, Mas Angki ini, Masya Allah. Nah, hari Selasa beliau ke Amalatul Quran mereka, ya Bapak Ibu. Rumahnya di daerah Ngabean sini. Siaran pertama kalau nggak salah Ustadz Rizal. Satu jam berapa? Setengah 7, jam 6. Jam 6, Insya Allah. Ini apa? Yang saya Mas Angki. Insya Allah. Siaran pertama Ustadz pertama Ustadz Rizal jam 6. Ngabean ke Sandan lah sak jam. Ya toh Mas. Jam 5 dari rumah. 5 jam 5 5 seperempat. Jam 5 seperempat sudah keluar. Sampai sana Ustadz Rizal ngisi jam 6 sampai jam 7. Nanti berikutnya saya ngisi jam 7 seperempat sampai jam 8. Jam 8 dikit lebih. Istirahat sebentar beliau. Nanti Ustadz Susilo 8:30 sampai 9:30. Masya Allah. Itu kalau enggak orang semangat, panggil betul Bapak Ibu. Oh, wangel yang wabat tuh, perjalanan jauh. Ya kalau pakai mobil, pakainya juga motor. Oh. Ya betul. Oh sabar betul Pak. Oh sabar. Enggak apa-apa, tim radio baru punyanya motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwah berkembang, oh berkembang. Apa itu? Mustami'an. Menjadi seorang pendengar. Beberapa waktu yang lewat Bapak Ibu. Kami main ke salah satu kantor. Kemudian begitu ketemu sama kawan, loh Ustadz kok di sini? Lagi mana? Barusan saya dengar ceramahnya Ustadz Kok sudah tiba-tiba Ustadz di sini? Baru aja selesai. Ya alhamdulillah, kan tidak jauh. Gimana? Mereka Kemonjali kan tidak jauh. Ya betul. Berstekan mereka. Oh. Ataukah bisa jadi rekaman. Ya betul. Allah. Au mustami'an. Jadi kalau ibu-ibu ketemu mas-mas yang keluar masuk ruangan kecil itu, Masya Allah, itu menjadi saksi dakwah yang ada di Masjid Al-Hasanah ini. Masya Allah. Mungkin kalau kadang orang bingung, ya betul Pak. Masya Allah. Ternyata ruangan kecil pun bisa memberikan informasi ke banyak telinga. Pakai apa Bapak Ibu? Radio. Oh sekarang apalagi lebih mudah lagi ini kok. Pakai YouTube. Ya betul.
Oh, tambah lagi. Ibu-ibu yang di rumah, bapak yang di rumah, dia tinggal buka linknya, keluar betul Pak ceramahnya, keluar. Insyaallah. Au mustami'an. Jadi menjadi seorang mustami', pendengar setia. Pendengar setia. Dan nyun saya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lewat kami pernah diminta untuk ngisi di salah satu radio. Kemudian kami sampaikan karena kami jaraknya jauh. Waktu itu belum ada live streaming seperti sekarang ini. Saya sampaikan ada beberapa ustadz Pak, bisa saya kasih rekomendasi biar ngisi di stasiun Bapak. Saya tinggalnya jauh. Apa katanya Bapak Ibu? Saya pernah ngundang Doktor Fulan, saya pernah mengondol ini Fulan. Orang-orang yang punya gelar-gelar itu Bapak Ibu. Begitu ngisi di radio Bapak Ibu, 10 menit berhenti. Padahal acaranya 40 menit Pak Ustadz. Itu 10 menit berhenti. Padahal dia doktor Ustadz. Padahal dia MA Ustadz. Itu penyebabnya apa Pak Ustadz? Saya bilang, karena biasanya kalau ngisi ada audien. Karena kalau biasanya ngisi ada orang. Sehingga karena ada orang, dengan mudahnya dia bisa berceramah. Tapi nek ngisi teng radio ini lateng tembok. Ketemu kali apa Pak? Tembok. Ngomong ngare tembok. Insyaallah. Itu tuh seperti Pak Ustadz. Tugas Bapak yaitu monggo nanti kapan-kapan kita kumpulkan ustadz-ustadz. Kita bantu kumpulkan nanti Bapak yang mengisi. Biar gimana caranya ustadz-ustadz yang ada yang tidak pernah ngisi di radio juga bisa berbagi ilmu lewat radio. Itu dulu Bapak Ibu, terjadi beberapa tahun yang lewat. Tapi kita lanjutkan. Au muhibban. Kok kita ini tidak jadi seorang guru, tidak menjadi seorang penuntut ilmu, tidak menjadi seorang mustami', maka jadilah muhibban. Apa yang dimaksud muhibban? Orang yang cinta, senang dengan guru, cinta dan senang dengan santri, cinta dan senang kepada orang-orang yang mustami', para pendengar. Insyaallah. Beberapa waktu yang lewat kami pernah naik bis dari Bogor ke bandara. Allah. Itu selama perjalanan dari Bogor ke bandara Jakarta, supirnya nyetel radio rojak Supir Bapak Ibu, supir bis nyetel apa? Radio rojak. Masya Allah. Biasanya kan dangdut, biasanya kan keroncong. Ini apa yang dengerin Bapak Ibu? Radio rojak yang di situ ada kajian, yang di situ ada baca Al-Quran, semuanya manfaat dan manfaat. Oh muhibbat. Maka jadilah kita ini para orang-orang yang suka dengan ilmu, suka dengan penyebar ilmu, penebar ilmu, seorang ustadz, seorang kiai, bunyai yang biasa berikan pengajaran, suka kepada para tulab, tolibat, santri-santriwati, ataukah orang-orang yang biasa duduk di hadir majelis halaqah ilmi. Dan di Jogja ini banyak, alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wala takun al-khamis,
fatuhlik. Jangan engkau ini jadi orang yang kelima, yang dengannya engkau akan binasa. Apakah yang dimaksud dengan janganlah jadi orang yang kelima? Maka dikatakan malakum la tu'adzibuna al-juhal. Kenapa kalian tidak mencaci orang-orang yang tidak tahu, orang yang pandir? Faqala inna la nukallifu al-umya an yubsiru. Kita ini tidak membebani orang buta sehingga dia melihat, wala asumma an yasma'u, dan tidak pula membebani orang yang budek sehingga dia mendengarkan. Maksudnya sudah Bapak Ibu, jangan sampai kita ini menjadi orang yang kelima. Apa itu? Siapakah mereka orang yang kelima? Orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang tidak mau belajar, ataukah bahkan mustakbir, orang yang sombong, gak mau menuntut ilmu karena kesombongannya. Wala'iyadzubillah. Maka seorang muslim selalu berusaha dan berupaya untuk menjadi 4 dari tadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang santri, menjadi seorang yang pendengar, ataukah mencintai 3 kelompok tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelima. Niscaya akan binasa. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang jahil, orang yang tidak tahu, itu adalah penyakit. Orang yang tidak tahu itu adalah penyakit. Dan obatnya adalah menuntut ilmu sehingga dia tahu. Penyakit pula sombong. Orang yang sombong itu tidak bakalan mendapatkan ilmu. Kenapa? Dia merasa cukup. Dan bisa jadi orang itu tidak jadi menuntut ilmu disebabkan karena beberapa hal. 1, si fulan dengan saya usianya lebih tua saya. Umur. Si fulan dengan saya lebih banyak hartanya. Saya lebih banyak hartanya dibanding dia. Sombong. Bisa jadi dengan sebab yang lain. Maka sebagai seorang muslim berusaha untuk menuntut ilmu, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wajahid bihi jihadan kabira. Hendaknya Anda berjihad dengan Al-Qur'an dengan jihad yang sungguh-sungguh. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian ilmu. Menunjukkan dengan bertakwa seseorang bisa berilmu. Dan di zaman sekarang ini alhamdulillah banyak sarana bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di Jogja sekitarnya banyak para al-asatidz yang membuka halaqah adzikir, halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu, dan di dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Kan insyaallah kita kembali lanjutkan di materi tafsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka